Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nasa dengan NIM akhir 220 dari kelas MM Manajemen Strategi, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya pengen jelasin terkait dengan dampak kenapa dampak dari penggabungan atau merger daripada Grab dan Tokopedia, teman-teman. Mungkin saya pengen jelasin tiga alat yang membantu saya buat menganalisis berita yang sudah saya cari, teman-teman. Jadi alatnya ini ada tiga, teman-teman, kayak analisis SWOT, terus Porter Five Force, anjay. Nah, yang terakhir, yang ketiga ini ada valuation, teman-teman. Mungkin saya pengen pertama ada analisis SWOT, teman-teman. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau misal analisis SWOT ini melibatkan kekuatan, terus weakness, terus opportunity, dan trades. Jadi dari sisi kekuatan dulu, teman-teman. Jadi Grab dan Goto ini memiliki jumlah pengguna yang signifikan. Jadi mereka tuh punya merek mereknya mereka tuh dikenal luas di Indonesia, bahkan sampai di kawasan Asia Tenggara, teman-teman. Nah, selain itu mereka juga memiliki ekosistem yang komprehensif. Maksudnya kayak layanan transportasinya, terus pengantar makanannya, perdagangan elektroniknya, serta sistem pembayaran digital mereka, teman-teman. Nah, akses terhadap dana dan teknologi yang cukup kuat karena didukung oleh investor internasional yang memberikan kemampuan buat mereka berinvestasi dalam kayak produk, promosi, dan inovasi. Nah, terus apa kelemahan mereka, teman-teman? Jadi kelemahannya dulu, mereka tuh masih bergantung pada biaya promosi dan subsidi yang apa ya, terbilang cukup tinggi ya. Sehingga kayak profit atau keuntungan dalam jangka pendek ini belum bisa buat nyampe kestabilan. Nah, terus selain itu integrasi budaya perusahaan juga eh, setelah merger atau penggabungan ini bisa bisa berpotensi menjadi rumit, yang bisa dapat yang bisa nyebabin beberapa konflik, terutama konflik internal dari perusahaan sendiri, teman-teman. Tapi ada baiknya, teman-teman, peluang dari merger ini, jadi pasar digital di Indonesia ini bisa untuk semakin berkembang, teman-teman, kayak transportasi online-nya, terus pengantar makanannya, layanan keuangannya, sistem pembayarannya. Nah, itu bisa makin berkembang dan bisa mungkin lebih maju dari beberapa apa namanya tuh kayak pesaing-pesaingnya ya, teman-teman. Nah, kenapa? Karena dengan begini mereka udah dapat nih ya, peluang buat dapat memperluas layanan. Nah, melalui merger juga kayak perusahaan tuh dapat mengonsolidasikan kayak armadanya, terus teknologinya dan datanya buat meningkatin efisiensi serta kualitas dari pelayanan perusahaan itu sendiri, teman-teman. Namun ada ancamannya, teman-teman. Jadi ancaman ini pengawasan yang ketat ini dari regulator atau dari pemerintah dalam persaingan usaha akibat resiko monopoli didominasi oleh pasar-pasar yang tinggi. Selain itu munculnya pesaing baru juga dapat mengisi kosongan jika konsumen ini merasa dirugikan, teman-teman. Selanjutnya ada apa namanya kayak cara analisis yang kedua menggunakan Porter Five Force. Pertama, Porter Five Force ini kan ada 5, teman-teman. Yang pertama, rivalry among existing competitors. Nah, jadi yang pertama ini mungkin saya jelasin kalau misal dampaknya setelah terjadinya penggabungan itu, intensitas persaingan ini langsung kayak dalam layanan delivery atau pengantaran. Jadi mungkin akan nurun karena dua pemimpin utama yaitu Grab dan Gojek ini gabung jadi satu entitas. Nah, ini tuh apa? Jadi ini tuh bakalan memberikan keuntungan buat perusahaan. Jadi pricing power mereka ini nih, teman-teman, tapi bisa rugiin konsumen karena potongan harga dan promosi juga mungkin berkurang. Terus sedangkan apa ya kayak platformnya juga jadi lebih terbatas, teman-teman. Nah, terus yang kedua ini ada trade of new entrance. Nah, jadi hambatan buat masuk industri ini jadi lebih tinggi karena balik lagi, teman-teman, buat masuk ke dunia industri ini dibutuhkan investasi yang sangat besar, terus jaringan driver yang luas dan teknologi yang canggih.
Nah, bagi Goto dan Grab ini ketika mereka setelah merger, hal itu bisa memberikan dampak positif karena posisi mereka ini kan sudah ada di atas tadi teman-teman. Maka itu akan semakin sulit buat diganggu. Namun kalau misal dari sudut pandang ekonomi makro, ini tuh bisa neken inovasi jika nggak diiringi dengan regulasi yang baik. Terus yang ketiga ada bargaining power of buyers. Jadi sebelum merger ini konsumen ini apa ya, bisa dengan mudah buat beralih ke aplikasi lain jika harganya ini meningkat atau layanan buruk. Tapi setelah merger, kekuatan tawar dari konsumen ini cenderung menurun karena jumlah alternatif yang tersedia ini berkurang. Nah, oleh karena itu konsumen itu mungkin akan menghadapi kayak tarif yang lebih konsisten, bahkan mungkin bisa lebih tinggi kan dengan lebih sedikit promosi serta apa ya kayak biaya yang diberikan itu nggak bersaing, nggak kompetitif gitu. Terus ada yang keempat ada bargaining power of supplier. Ya ini tuh bisa supplier ini maksudnya kayak driver atau merchant teman-teman. Jadi driver dan merchant ini harus bersaing dengan satu entitas yang dominan sehingga kekuatan mereka ini menjadi lemah. Nah, perusahaan setelah merger ini bisa lebih leluasa dalam dalam menetapkan skema insentif dan komisi. Nah, risikonya teman-teman, risiko kalau misal mereka merger ini mungkin adalah ketidakpuasan buat para mitra kalau misal insentifnya ini mengalami penurunan. Nah, kalau misal sudah begitu, mungkin dalam jangka panjang bakalan mengganggu kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen dari merchant atau driver gitu teman-teman. Yang kelima, ini portal 5 yang terakhir ada drift of substitutes. Nah, jadi buat pengganti ini biasanya tetap ada kayak transportasi tradisional kayak bajai, beca, terus ojek pangkalan, serta toko-toko offline. Itu atau misal bisa juga belanja langsung buat ke toko. Namun itu balik lagi teman-teman. Kenyamanan, kemudahan dari super aplikasi atau aplikasi yang sudah di merger ini menjadi nilai lebih. Merger ini mungkin memperkuat perbedaan dalam layanan sehingga konsumen ini akan semakin sulit untuk beralih ke alternatif tradisional yang sudah saya bahas tadi teman-teman. Terus analisis yang ketiga jadi adalah valuation analysis. Nah, jadi pada inbound dan operation integrasi dari armada, driver, sistem dispatch dan infrastruktur bisa mengurangi biaya operasional per pesanan. Jadi penggabungan gudang, jaringan logistik dan sistem pembayaran mempercepat proses dan menurunkan redundasi. Nah, yang kedua ini ada valuation dari segi marketing and sales. Jadi marketing ini bisa memungkinkan penggabungan data konsumen untuk membuat promosi yang lebih tepat sasaran dan efisien. Selain itu, brand campaigns bisa lebih terkoordinasi. Namun, risiko persepsi negatif dari publik tentang kayak tadi monopoli ini harus dikelola dengan baik. Terus dari segi servisnya ini misal kayak satu platform ini bisa nyediain standar pelayanan lebih konsisten, misal fitur keamanan, asuransi perjalanan dan customer service yang terintegrasi. Jadi tapi di sisi lain kalau misal nggak diimbangi sama kapasitas customer service yang cukup, keluhan konsumen ini bisa numpuk karena skala bisnisnya ini semakin besar teman-teman. Nah, marketing teknologi dan data science atau support aktivis. Nah, ini tuh berpotensi untuk mempercepat inovasi fitur baru. Nah, namun regenerasi SDM, kayak PHK, relokasi, bisa menimbulkan resistensi internal dan tekanan sosial politik yang harus diperhitungkan, terutama di Indonesia. Nah, teman-teman, apa sih implikasinya, teman-teman? Jadi implikasinya ini kalau misal bagi perusahaan, bagi Koto dan Grab, misal dilihat dari sudut pandang strategi,
Merger ini dapat menghasilkan perusahaan dengan kekuatan pasar yang signifikan dan juga bisa meningkatin efisiensi operasional. Nah, serta dia juga kayak memberikan kesempatan untuk profit yang lebih baik dalam jangka panjang. Namun tantangan dalam proses integrasi ini yang tadi dan tekanan dari pihak regulasi menjadi risiko yang signifikan. Nah, bagi konsumen juga kalau misal dalam waktu yang dekat, mereka dapat menikmati layanan yang lebih konsisten dan jaringan yang lebih luas. Namun apa ya, persaingan dalam harga dan promosi akan menurun yang bisa memberikan dampak negatif pada konsumen pada kesejahteraan konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya dari bagi pemerintah Indonesia kalau misal merger ini gabung, dampaknya ini di satu sisi ada potensi peningkatan pendapatan pajak, investasi dalam teknologi, dan dukungan terhadap inisiatif digital. Namun di sisi lain, eh, hal ini tetap perlu memastikan bahwa struktur pasar ini tetap sehat dan juga melindungi hak konsumen serta menjaga kesejahteraan pengemudi dan pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Oke teman-teman, sekian penjelasan was dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.